Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil asar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa yafdalihi amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa jami'il awliya wa sahada wa salihin wa jami'il syakhina fid din khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani wa Husain illa Syekh Salim bin Sumer amadana Allah bimadadihim wa ba'da alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Fikih kita kitab Safinatun Najah sampai di pasal tentang syarat qasar, syarat mengqasar salat. Halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain. Amin. Faslun surutul qasri sab'atun. Fasal syarat mengqasar salat, yaitu meringkas 4 jadi 2, itu namanya qasar. Syarat mengqasar atau meringkas salat itu ada 7. Yang pertama, ayyakuna safaruhu marhalatain. Yang pertama yaitu jarak perjalanannya itu lebih dari 81 atau 82 km. Itu jarak minimalnya, ya, sekitar 82 atau 81, 82. Di sini menunjukkan 80 ya, dekat-dekat lah. Ya, sekitar 80 km minimal. Dari sini ke Batam berapa kilo? Lebih tak? Lebih, ya kan? Itu dari pelabuhan ke pelabuhan, belum masuk lagi. Lebih jauh lagi. Yang dihitung tujuan kita kemana. Kalau ikut jarak sudah masuk dari Karimun ke Batam. Nah, kalau mengikuti jaraknya, karena para ulama mengambil syaratnya jarak bukan waktu. Kalau waktunya apa? Perjalanan 1 hari 1 malam. Kalau kita 1 hari 1 malam sampai mana? Sampai Rusia sana, sampai Rusia ya. Maka ke sana itu Amerika paling berapa jam? Kalau dulu ya 1 hari 1 malam keletak keletuk naik unta kan, hari berapa kilo. Kalau sekarang 1 hari 1 malam sampai mana-mana sudah. Para ulama mengambil kilonya atau waktu jaraknya bukan waktunya. Kalau yang diambil patokan para ulama ini diambil waktunya, kita dari sini ke Surabaya pesawatnya 2 jam. Taruhlah dari sini ke Batam 2 jam lah katakan ferry, baru 4 jam. Padahal dah berapa ribu kilometer. Ke Mekah lagi belum jamak qasar lagi. Padahal waktu itu Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu udah 10 harian. Nah, Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah itu 10 harian. Perjalanan dia kan tak macam sekarang gaspol zut 250 km per jam, sebentar aja tembus Mekah ke Madinah itu. Dulu
kayak apa susahnya Nabi hijrah tuh dari Mekah ke Madinah. Sekarang senang aja, sejuk, ya, duduk nyempuk, ya, sambil makan snack. Paling senang sekarang, luar biasa. Dulu perjuangan luar biasa. Jadi jaraknya 80 km ke atas, ya. Hitunglah kemana Tanjung Pinang otomatis dalam di Pekanbaru, jelas. Kemudian yang kedua, wa yakuna mubahan. Yang kedua yaitu perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan yang mubah, ya. Bukan perjalanan yang maksiat. Maksudnya tujuan dia pergi itu apa? Tujuan aku pergi silaturahim. Boleh tak silaturahim? Iyalah, bolehlah, termasuk ibadah. Berarti itu mubah. Jadi maksudnya mubah. Mubah ini tidak haram. Jadi apa saja yang tidak perjalanan itu pokoknya niatnya itu bukan dan perjalanan itu bukan satu yang menuju kepada keharaman, maka baru diperbolehkan qasar. Tapi kalau sifatnya itu perjalanannya kok niatnya dari awal nidah maksiat, dia nak pergi apa namanya nih lah, tempat-tempat maksiat kah, nyobalah yang di Jakarta yang paling top apa, di Batam apa nih yang paling top nih kan, atau nak pergi Genting Highland duit banyak kan, coba laju di kelas kakap gitu. Itu tak akan boleh qasar salat, tak boleh. Ya. Kalau pergi rumah nenek, rumah siapa boleh, tak ada masalah. Atau nak pergi belanja, ya boleh. Itu syarat, ya. Jadi bukan semua perjalanan itu boleh qasar salat. Cuma ulama mengatakan maksiat itu ada dua untuk urusan perjalanan ini. Ada maksiat bis safar, ada maksiat fis safar. Maksiat bis safar dan maksiat fis safar. Apa nih bedanya? Kalau maksiat bis safar itu memang dia pergi nih, memang niatnya udah maksiat. Pergi nih memang dia nawaitunya sudah maksiat. Nah, nak pergi tempat maksiat, nak ketemu apa nama dia ini bestie dia. Kenal dekat Facebook, kenal dekat TikTok, nak jumpalah dekat mana, dekat Tugu Monas. Itu jelas tak boleh. Itu namanya maksiat bis safar. Dia memang dari awal niatnya itu sudah jelek. Sudah maksiat. Tapi ada maksiat fis safar. Maksiat fis safar ini maksiat di dalam perjalanan. Niat dia bagus nih. Nah, lama tak jumpa nenek, pergi dia ke Padang, balik ke Padang. Tahu-tahu dekat ferry ketemu sama cewek. Pokoknya maksiat itu namanya maksiat fis safar. Dia niat dia memang aslinya memang silaturahim, tapi ternyata di tengah jalan dia pula maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ini hukumnya berbeda di dalam bab menjamak atau mengqasar salat. Kalau maksiat bis safar memang dikeluar di niat dia dah jelek, dah maksiat, itu tidak boleh qasar salat. Walaupun ternyata sampai di sana tak terjadi maksiat tuh. Janjian di Monas, aku nanti pakai baju merah katanya kan, kata dia. Sampai di Monas, mana di bengak dia aku, kata dia jauh-jauh beli tiket. Kalau tengok tak ada orang. Wah, dia berarti kan maksiatnya tidak jadi. Itu tetap karena niatnya sudah jelek dari pertama, itu dia tidak boleh mengqasar salat. Sedangkan yang kedua ini beda. Dia tak niat maksiat, tapi dia buat maksiat di tengah jalan. Niat dia tak niat maksiat, memang nak balik kampung. Tahu-tahu tengah jalan pula jumpa kenalan ini itu maksiat dia. Yang ini masih boleh qasar salat. Kenapa? Karena niat itu tadi pertama yang innamal a'malu bin niat. Jadi karena dia memang niatnya baik, tahu-tahu tengah jalan dia tergelincir, dia maksiat. Itu masih boleh mengqasar salat karena dia yang dihitung tu niatnya. Dia dosa apa pula tak dosa dia. Ini yang dah niat pergi ke Jakarta tak jadi melakukan maksiat pun dosa juga dia karena dari niatnya itu sudah jelek.
Yang dia pergi niatnya tak maksiat, niatnya untuk apa yang mubah, ternyata di tengah jalan dia melakukan dosa. Ya dia dosa juga. Cuman yang fis safar, yang di dalam perjalanan ini tidak disetting dari awal, ini dia masih boleh mengqasar salat. Jelas bang? Jelas kan? Beda kan? Beda. Itulah pentingnya niat. Itulah bedanya hati. Nah, orang niat dengan tidak niat. Wa yakuna safaruhu marhalatain. Terus perlu diketahui lagi. Perlu diketahui lagi, kapan orang mulai boleh mengqasar salat? Apakah nunggu 80 km? Tidak. 82 atau ke atas ya. Ini bukannya minimal dia baru boleh mengqasar salat, tapi tujuannya itu, yang dituju itu jaraknya 80 km ke atas. Tujuannya. Tapi dia nak mengqasar salat itu tidak harus melewati 80 km ke atas. Umpamanya kita nih dari sini batas apa namanya ini, anggap batas tempat kota basah kota kita anggaplah di pelabuhan tuh. Begitu kita sudah keluar dari batas kota, itu sudah boleh mengqasar salat. Tidak boleh. Jadi baru kan baru anggaplah kita sampai Pulau Buru situ, kita tidak boleh mengqasar salat di situ. Pulau Buru sini baru berapa kilo? Tapi dia sudah keluar dari batas kota, dari batas tempat kita tinggalnya. Nah, jadi yang dihitung 80 ini yaitu jarak tujuannya ke sana. Kamu nak kemana? Jakarta, oke, masuk. Sudah otomatis sudah berapa ratus kilometer. Surabaya ini segala macam. Ke Tanjung Pinang, ya umpamanya. Tanjung Pinang, kalau dari sini tak ada lewat Moro ya umpamanya. Dan kalau dari Tanjung Batu lewat Moro. Dari Tanjung Batu Moro kayaknya belum 80. Ya, ke Tanjung Pinangnya lebih 100. Jadi ke Moro belum ada 80 km. Tapi boleh qasar di sana. Karena ini sudah menuju kepada apa nih 80 km ke atas. Maksudnya tujuan akhirnya itu, tujuan aslinya. Jadi intinya apa? Diperbolehkan mengqasar salat itu ketika sudah keluar dari batas kota. Bukan harus sampai 80 km ke atas. Jadi 80 km ke atas adalah syarat tujuannya aslinya tuh kemana gitu. Nah, itu paham bang? Hah? Iya, niatnya begitu. Sekarang contoh nih orang dia tak niat ke Tanjung Pinang, dia ke Pulau Buru aja nak ke mana boleh. Buru berapa kilo? Nah, dia tak ada niat menuju ke tempat yang 80 km ke atas, ya tak boleh. Tapi kalau dia hanya ke situ, dia perjalanan dia singgah situ, dia bukan tujuannya ke sana kami, boleh dia qasar di situ. Jelas abang nih bang? Kalau bingung, nampak bingung tanya, jangan gini-gini nanti. Ya silakan. Nah. Jadi kalau tadi saya niatnya mau ke Jakarta, kita mau qasarnya karena sudah masuk waktu zuhur, kita mau qasarnya itu di pelabuhan Bekasi, boleh ya? Syaratnya sudah keluar dari batas kota, boleh apa tidak? Batas ini maksudnya apa? Boleh ke kecamatan kah atau batas ini maksudnya? Jadi makanya kalau kita lihat di sini, kalau kita lah Karimun nih, kita kataku juga nak mengatakan batas itu pakai batas kecamatan. Dia batasnya itu kota itu keramaian. Batas keramaian. Istilahnya kalau kita gampangnya lah kita nih secara urfi kita bilang kita nih kalau balai itu masih daerah kita tak gitu. Masih kita kan belum keluar kita. Gitu kan? Kalau kecamatan nih kan kadang-kadang pemekaran lah, inilah itulah. Sekarang kita dari sini ini ikut mana nih? Meral ya. Nah, kita nyebrang sedikit dah tebing. Baru seberang jalan ya. Ya, itu. Jadi bingung nanti. Nah, jadi intinya kita teman lagi ini aja lebih untuk kehati-hatian. Ya kalau saya lebih mengambil kehati-hatian. Pelabuhan itulah batasnya. Kita berarti belum keluar. Kita keluar aja dari pelabuhan tuh. Nah, itu berarti kita keluar dari batas kota. Kalau jamak saja oke. Jamak saja oke, qasarnya jangan. Nah, qasarnya jangan. Jadi karena contohlah kita ada sampai balai kan gitu kita bilang kalau dari sana kan ada sampai gitu kan. Apakah nunggu belum sampai kecamatan masih kecamatan Karimun? Tidak juga. Gitu.
Oke. Jadi kalau umpamanya dari sini kesulitan kita sampai di pelabuhan ini macam mana? Ya sudah jamak aja, jangan kosor dulu. Karena ini syaratnya kosor ini, syaratnya kosor. Kalau jamak itu bisa lil hajah, dan syarat untuk safarnya juga jamak ini tidak sekeras syaratnya kosor. Nah, tengok kita kemarin tengok salat apa di jamak nih. Jamak, syaratnya jamak. Mana ada di situ? Mana nih? Safar. Mana ada di situ safar? Ada safar di situ? Yang sebelumnya tak ada. Jamak itu tak ada syaratnya safar. Tapi orang-orang mengkaitkan kayak orang jamak ini harus safar. Mana ada syaratnya safar jamak? Tidak ada. Nah, cuman jamak ini bisa dilakukan di safar karena safar ini termasuk juga hajat. Nah, safar ini juga termasuk. Nah, jadi kalau kita pergi ke sana, kalau kita belum keluar batas kota, tapi kan ribet kita di kapal macam mana lah, nak sholat macam gitu, kapal belok sana belok sini, di antaranya ruangnya juga sampai wudhunya macam mana. Ya sudah di pelabuhan itulah kita jamak saja zuhur dan asar. Habis itu kita naik sampai maghrib, nanti baru kita sholat lagi, sholat maghrib. Tuh. Oke, ada lagi yang tanya yang belum jelas? Ya. Misalnya kegiatan FTP di Tanjung Batu nih. Ya. Cuma di Tanjung Batu doang. Ya. Itu apakah kita boleh mengerjakan ini? Masuk enggak syarat yang pertamanya tadi? Tidak masuk. Nabraknya di mana? Nah itu, jadi ada beberapa katakanlah imam juga kan. Tapi kalau kita bilang dia tetap ngotot bahwa itu boleh dijamak atau gimana? Kalau jamak boleh, kosor tidak boleh. Seperti itulah. Tahu beliau sholat apa? Ya. Tapi beliau mengatakan demikian gitu. Gimana? Nah, kalau jamak boleh. Kalau kosor harus syaratnya apa? Perjalanannya itu marhalaten. Marhalaten itu sekitar 80 km ke atas. Ini Tanjung Batu berapa kilo? Tidak bisa. Ini pun sudah syarat yang diringankan. Sebetulnya dulu perjalanan 1 hari 1 malam. Ini sudah diringankan sekali 80 ini. Nah. Sekarang pulang Bu ya. Ya. Pulang nih. Ya. Misalnya kita dari Buton. Ya. Buton ini kadang tuh kita tinggal kira-kira jam 12. Ya yang dijamak yang mana kira-kira? Karena kadang di Zuhur aja kita udah naik kapal tuh. Ya. Asal nggak ketemu juga kita masih di itu. Jadi kita jamaknya di posisi atau gimana nih? Boleh. Asar di sini masih asar tak? Masih jumpa asar? Jumpa asar tak? Sedangkan kita udah pulang di daerah kita. Jumpa. Nah, Bapak ini saya sudah bilang, Bapak harus memisahkan antara syarat jamak dengan syarat kosor. Tadi aku sampaikan ke Tanjung Batu, yang tak boleh itu kosor, jamak boleh. Ya, karena dia walaupun kenapa ini termasuk ada kehajat juga, agak anu juga, kita musafir juga, bukan musafir istilahnya perjalanan juga, tapi tidak sampai kepada ini. Dan acara ini itu segala macam di kampung orang banyak itu bisa jamak saja. Saya tidak bilang kosor ya, saya tidak bilang kosor. Itu pun tidak harus, salat biasa ya oke. Ah, dah. Terus masalah itu lagi yang Buton ke sini sampai di Karimun, walaupun sudah sampai di kota sendiri, ya. Tapi kita pakai ilmu jamak. Karena kosor ketika sudah sampai di tempat sudah tidak boleh. Sudah sampai ke rumah, yang masih boleh apa? Jamaknya. Kenapa? Ya susah tadi mau sholat di sana, kita masuk naik kapal di kapal kayak gitu, kadang tempatnya nggak memungkinkan. Nah, jadi jamaknya nantilah kalau sudah sampai di pelabuhan Balai, silakan boleh. Karena ini jam, tapi jangan dua-dua, jangan jamak kosor, jamak saja empat. Karena yang dua-duanya syaratnya sudah habis, sudah sampai di kampung sendiri. Nah, kalau tinggalan maghribnya ya, maghrib masih di kapal. Itu waktu pasti habis maghrib. Berarti jamaknya takhir. di saja. Di Isa. Waktu kita sampai sini. Ya. Ya. Jadi itulah jamak untungnya bisa takhir bisa takdim. Lihat sikon. Tak sempat yang di jam pertama, waktu pertama berarti nanti. Kalau nanti kayaknya nanti repot nih ya, kita jamak sekarang.
Nah itu. Jadi disesuaikan dengan keadaan. Kalau memang sama-sama senang, tinggal pilih. Nah sekarang senang oke, nanti pun oke, terserah. Tidak ada yang harus gini, harus takdim ataupun harus takhir, bebas. Nah itu. Oke. Lagi ibu-ibu. Nah, lagi. Ya, tidak apa. Itu makanya itu kemarin diralat tuh. Maksudnya bukan uzur terus-menerus, maksudnya nih sholat itu harus dilakukan, sholat yang pertama jangan sampai yang terakhir masih posisi musafir. Jadi dia sholat nih pakai kapal, sholat yang pertamanya zuhur nih, dia jamak takhir lah katakan, atau jamak takdim lah. Zuhur udah selesai, berdiri lagi, asar Allahu Akbar. Tiba-tiba kapalnya sampai, nyandar. Nah, berarti uzurnya enggak, sudah habis. Uzurnya safarnya itu loh. Uzur itu maksudnya alasan diperbolehkannya jamak sholat. Nah, uzurnya itu. Nah, jadi ketika uzurnya tak ada, ya udah nggak boleh jamak sudah. Nah, gitu loh Bu. Dua waktu ini pas dia sholat zuhur dan sholat asar ini dua-duanya masih ada uzurnya, masih ada safarnya atau masih ada hajatnya gitu. Yang penting tidak maksiat. Kalau maksiat tidak boleh. Nah, masih maksiat tak? Ada maksiatnya tak? Nah itu. Kalau sesuatu itu ada nilai maksiatnya tak boleh. Karena ini sifatnya rukhsah. Rukhsah itu tidak diberikan kepada orang ahli maksiat. Contoh tadi niat saja. Niat saja nak pergi ke Monas nak jumpa bestinya, itu sudah tak boleh melakukan itu. Jadi apalagi boleh, tapi syaratnya itu acaranya itu tidak ada maksiatnya, tidak mengandung kemaksiatan, murni walimah ibadah. Walimah itu kan hasilnya ibadah, cuma kita kadang-kadang sekarang ini ibadah dialihkan menjadi kemaksiatan. Padahal walimah itu hukumnya wajib datang, diundang. Wajib, kenapa wajib? Karena ibadah. Tapi kalau maksiat mana wajib? Ada orang wajib mendatangi maksiat, ya enggak wajib. Jadinya tidak wajib gitu. Jadi itulah kita anehnya, kenapa kok sampai undangan walimah itu hukumnya wajib? Karena aslinya walimah itu isinya ibadah. Begitu sekarang diputar 180 derajat jadi maksiat undangan, tapi untuk maksiat ya tak wajib, jatuhnya jadi tak wajib, mohon maaf. Nah itu karena kemaksiatan ini bisa menggugurkan rukhsah yang aslinya tadi boleh musafir, boleh, tapi ketika dimaksiat dia tujuan dia, maka jadi tidak boleh. Karena hadiah Allah itu tidak diberikan kepada ahli maksiat. Wallahu a'lam. Kita lanjut. Dah Bang? Lanjut Bang? Oke. Syarat yang berikutnya, wal ilmu bi jawazil qasri. Mengetahui tentang hukum diperbolehkannya qasar. Intinya pernah belajar lah. Pernah belajar. Jadi dia tak tahu pokoknya sholat aja lah, zuhurnya 2 aja, tak pakai ilmu nih. Pokoknya 2 aja lah, bikin-bikin sendiri dia. Tak boleh lah. Dia harus tahu, oh ini musafir. Oh sekarang kita dah jauh nih 80 boleh qasar. Itu namanya ilmu. Harus ada ilmunya. Ini tak ilmu pergi Tanjung Batu qasar sholat, itu dia. Itu tak ada ilmu namanya. Mengqasar tanpa ilmu. Terus wa niyatul qasri indal ihram. Niat mengqasar salat ketika takbiratul ihram. Tidak boleh niatnya di tengah-tengah salat. Niatnya pasti harus ketika takbiratul ihram. Jadi ketika Allahu Akbar ini sudah ada niat, ini qasar salat, ini nak 2 rakaat aja nih, niat sudah ada di sini. Ini tidak. Allahu Akbar, tak ada niat qasar dia. Tahu-tahu ketika duduk 2 rakaat, kawan-kawan dia qasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan qasar, aku qasar juga lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh. Kenapa dia ketika qasarnya itu sudah di dalam salat, ketika dia kawan-kawan ini qasar pula, aku tuh ditanya qasar juga lah. Tak boleh. Harus dia tetap harus berdiri lagi
nambah 2 rakaat. Karena dia tadi ketika Allahu Akbar tidak meniatkan qasar. Jadi qasar itu wajib ketika takbiratul ihram. Tapi orang awam kadang-kadang nggak tahu, namanya orang tak ngaji, dia rombongan kan, dia Allahu Akbar biasa, salat niatnya salat biasa, barakallah. Tengok kawan-kawan dia salam, aku salam juga lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak seperti itu. Itu namanya tanpa ilmu. Kalau pakai ilmu kita tahu, aduh aku tadi tak ada niat qasar, berarti aku kawan-kawan salam lah, aku memang tak niat qasar. Ya naik sendiri lah, nambah 2 rakaat gitu. Jelas ibu-ibu? Oke. Selanjutnya yang ke-5. Yang kelima, wa antakuna sholatu rubaiyatan. Dan hendaklah sholat yang diqasar itu sholat yang 4 rakaat. Jadi cuman sholat zuhur, asar dan isya itu saja yang bisa diqasar. Enggak ada maghrib diqasar, enggak ada subuh diqasar. Tidak ada. Nanti tinggal 1 subuh diqasar. Habis. Oke. Kita lanjut. Wa dawa musafari ila tamamiha, yaitu perjalanan isinya posisi masih musafir sampai sholatnya selesai. Itulah bahasanya yang gampang. Jadi posisi masih menjadi statusnya masih musafir sampai sholatnya selesai. Nah, jadi tadi sebenarnya kalau dia tidak qasar ternyata pas sholat yang keduanya tahu udah sampai tujuan, kapalnya nyandar atau baik kendaraan apa itu udah sampai, ya berarti uzurnya selesai, berarti sudah tidak boleh qasar. Syaratnya gitu. Ini kalau di sini dawamul safar, kalau di jamak dawamul uzur. Karena sholat saya jamak sholat tadi karena lebih ininya alasannya uzurnya lebih banyak, ya. Sebenarnya ada sakit, ada hujan, ada keadaan yang genting. Keadaan yang genting, umpamanya nih di perjalanan di jalan, tengah jalan dekat tengah hutan adalah harimau sedang baring-baring tengah jalan. Nengok dia macam mana nih, waktu duhur dan habis nih, waduh kok sholat diterkam dia pula. Ini jamak terakhir nih, tunggu tenang. Ini termasuk hajat juga. Seperti saya bilang pegawai PLN listrik mati pas maghrib, ya kan? Waktu maghrib pendek, nunggu dia turun dulu, ngamuk-ngamuk orang satu kabupaten. Mana ini pas maghrib bisa mati tak hidup-hidup. Dah, tak apa di jamak takhir, boleh. Itu kalau orang yang istiqomah oke-oke saja, tapi kalau orang tak istiqomah, orang fasik, tak ada pakai sholat, ribet nah sholat nih kata maghrib, pakai sholat turun lagi susah nah Islam. Iya, karena mereka tidak. Ini mungkin karena mereka kawan mereka itulah yang membuat mereka surat sholat di kor ribet kali. Ya, padahal sudah ada aturannya. Kalian kerja apa sudah? Kalau pas memang repot waktu itu ya bisa dijamak. Gitu. Yang penting apa sifatnya itu memang betul-betul hajat. Gitu. Jangan langsung tak sholat maghrib tak sholat. Nah itu. Padahal sudah ada ilmu jamaknya sudah ada. Yang terakhir, yang ke-7, wa alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salatih. Jadi tidak mengikuti orang yang itmam. Maksudnya dia tidak jadi makmum. Tidak jadi makmum orang yang sholat biasa. Tidak menjadi makmum orang yang sholatnya itmam. Itmam itu yang tidak qasar. Dia nak qasar zuhur. Jom sholat jamaah di masjid kampung. Ini 4 rakaat dia pula jadi makmum, tak boleh. Walaupun juz ini maksudnya apa sikit. Ketika masuk ke masjid, imam ini sedang jamaah apa nih? Tahiyat akhir. Dia 4 rakaat, dia tahiyat akhir. Kan bisa saja kan? Kita Allahu Akbar langsung ikut tahiyat kan? Tapi kita qasar. Kan tak ngaruh maksudnya nih, tak bingung. Tapi itu pun tak boleh. Apalagi Allahu Akbar takbiratul ihramnya bersama dengan imam dari rakaat pertama maksudnya. Ya, macam mana? Tidak boleh. Walaupun bukannya dari awal takbiratul ihram,
sedikit pun nggak boleh dia bermakmum dengan satu juz pun dia tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholat itmam, yang sholat biasa tidak qasar. Nah, tapi kalau dibalik boleh. Yang qasar jadi imam, yang sholat itmam, yang sholat biasa tidak qasar jadi makmum boleh. Tapi kalau yang qasar jadi belakang jadi ini tidak boleh. Nah, gitu. Tidak boleh. Jadi umpamanya kok tinggal satu rakaat nih zuhurnya si orang kampung nih. Kita masuk otomatis kalau kita ngikut satu rakaat, kalau kita qasar tinggal satu rakaat lagi kan gitu. Tapi ini tak boleh. Kita harus Ya kalau nak gabung mereka berarti harus 4. Harus 4 wajib kalau kita nak bermakmum dengan mereka. Kalau kita nak qasar berarti kita jamaah sendiri sesama musafir, ataupun kita yang jadi imam, mereka yang jadi makmum. Gitu. Wallahu a'lam. Oke, ada lagi yang tanya? Jam berapa lagi? Isak masih belum ya? Oke. Ya, silakan. Hah? Boleh. Nah, jadi seorang safar hari Jumat. Safar hari Jumat, masuklah waktu zuhur. Ikut Jumatan di masjid. Ini memang ulama beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan boleh menjamak antara sholat Jumat dan sholat asar. Ada ulama yang bilang boleh. Dan ada yang mengatakan tidak boleh menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Karena alasan mereka karena sholat Jumat itu sholat Jumat bukan sholat zuhur. Jadi tidak boleh, dia sudah ibadah mustaqilah, sudah lain, bukan sholat zuhur. Jadi nggak boleh. Oke, mana yang kita ambil? Mana-mana lah ambil. Yang penting ini ijtihadnya ulama, boleh kita ambil. Oke, sekarang kita ngambil yang boleh. Ya, kita ngambil yang boleh. Kalau kita ngambil yang boleh, berarti Jumatannya kita ikut Jumatan. Setelah itu kita berdiri, kita sholat asar. Ketika kita sholat asar, apakah boleh kita qasar ataukah harus 4? Maka jawabannya boleh di qasar. Tak usah gitu. Kita sekarang sholat jamak takdim di kampung masjid kampung orang. Zuhurnya kita ikut jamaah kampung, berarti 4 rakaat, kan? Setelah itu kita asarnya kita bikin jamaah sendiri, kita qasar. Jadi zuhurnya 4 karena ikut orang kampung, imamnya orang kampung, kita tak boleh 2, sama sekali tak boleh. Kita harus 4 kalau ikut mereka. Setelah itu kita beri asarnya, kita qasar karena kita musafir, kita tidak bermakmum dengan mereka. Itu boleh. Ataupun dibalik, katakanlah dibalik, dia umpamanya nih jamak takhir. Jamak takhir dia masuk ke masjid orang, ya. Sudah azan Isya. Dia jamak takhir kan? Berarti dia sholat maghrib dulu, sholat sendiri. Kalau maghrib ini 3 tak memang tak ada. Zuhur dan asar. Kita zuhur dan asar. Masuk waktu asar, kita belum jamak sholat zuhur kan, kita jamak takhir. Kita sholat dulu, qasar. Begitu kita sholat, qomat. Selesai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qomat kita ikut asar. Zuhurnya kita qasar 2, asarnya kita 4 ikut di masjid kampung imam masjid kampung. Boleh, tidak ada masalah. Jadi tidak disyaratkan ini qasar, ini harus qasar. Ini 4, ini harus 4. Tidak, sama sekali tidak. Karena sholat itu hakikatnya masing-masing. Zuhur ini sholat sendiri, asar ini sholat sendiri. Ini tidak menjadi satu kesatuan gitu, tidak, yang tidak bisa dipisahkan. Wallahu a'lam. Udah. Alhamdulillah rabbil alamin, semoga bermanfaat. Dari awal sampai akhir, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.